atas hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi umat Muhammad yang terbaik, umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di kelak hari kiamat nanti, umat Muhammad yang menjadi golongan terbesar di antara para nabi-nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal musyahidun al-a'izza, ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah bimtithalil awamir wa bin nawahi, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Faman shamahu wa qamahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kayaumin waladathu ummuh. Maka barang siapa yang berpuasa dan qiyamul lail atau salat tarawih di dalam bulan suci Ramadan, ghufirallahu lahu ma taqaddam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kayaumi waladathu ummuh, seperti dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, natijah atau buah hasil daripada puasa di dalam bulan suci Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh itu merupakan latihan moral spiritual, al-imtihan al-akhlaqi ar-ruhi, yaitu ujian moral spiritual, latihan moral spiritual. Artinya setelah ujian, setelah latihan, kita bisa akan merasakan hasil konkretnya. Kita akan merasakan madu hasilnya, merasakan natijahnya. Apa natijah madu daripada puasa 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan? Yaitu seperti hadis yang di atas, kayaumin waladathu ummuh, bagaimana kita bisa memproses rohani kita, rohani yang terlahir kembali. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fabawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah, suci, natura awal. Maksudnya fitrah di sini adalah fitratul iman, fitratul Islam,
sebagaimana dia lahir sudah membawa potensi iman, sudah membawa potensi Islam, sudah membawa kebaikan, sudah membawa akhlak yang mulia, sudah membawa af'al al-mahmudah, sifat-sifat as-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Hanya karena godaan setan, godaan hawa nafsu, sehingga sifat-sifat asli kita, sifat-sifat ruhani kita berubah menjadi jahat, berubah menjadi rakus, berubah menjadi sifat kebinatangan, menghalalkan segala macam cara yang merubah fitrah kita menjadi pembohong, pembenci, pengadu domba, dan lain sebagainya. Karena kehilangan fitrahnya ini. Nah, puasa di dalam bulan suci Ramadan mengembalikan manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bagaimana jiwa dan rohani kita, hati kita, bukan badan kita. Boleh badan kurus, tapi hati harus sehat. Boleh badan berpenyakit, tapi hati harus sehat. Boleh badan penyakit, tapi hati harus terbebas dari penyakit. Karena hakikat, natijah, madu daripada puasa itu sendiri adalah i'adatul ruh, i'adatul qalb, i'adatul fitrah al-insaniyah, kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral musyahidin, percuma nanti kita kalau di hari raya nanti memakai baju yang baru, memakai baju yang mahal-mahal, yang jutaan kita beli, sarung yang mahal-mahal kita beli untuk hari raya Idul Fitri, percuma. Kita uang banyak, punya uang banyak, punya jabatan, tapi hati kita masih gelap gulita, tanpa seberkas cahaya keimanan dan ketakwaan. Sebab yang namanya materi, uang, kedudukan, jabatan bukan alat yang ampuh, yang bisa kita jadikan ukuran kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Meskipun harta bertumpuk-tumpuk, aneka macam barang mewah yang kita miliki, kalau hati sering susah, hati sering gelisah, gundah, gulana, menderita, guncang dan terguncang tidak tenang, maka ini bukan namanya kebahagiaan, tapi sebaliknya siksaan, penderitaan bagi kaum borjuis, bagi kaum oportunis yang hidupnya katanya modernis, bagi kaum materialis, borjuis, oportunis yang sok modernis. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral musyahidin al-a'za, para pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan yang sering kita sebut syahrun karimun, syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun futihat abwabul jannah, yang kita sebutkan momentum bulan Ramadan yang penuh rahmah, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan rahmat Allah. Mari kita isi, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini penekanannya dua, ibadah sosial dan ibadah vertikal. Ibadah yang sifatnya hablum minallah dan hablum minan nas. Ibadah sosial itu, ma'asyiral muslimin, orientasinya kepentingan masyarakat.
sedekah, zakat, santunan, semuanya dalam rangka mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Ma'asyiral muslimin, musyahidin al-aiza yang berbahagia. Sebentar lagi kita hari raya. Sebentar lagi kita akan ketemu Idul Fitri. Tradisi kita Idul Fitri adalah jor-joran makanan, jor-joran pakaian, memamerkan kekayaan, memamerkan uang, memamerkan jabatan. Semuanya serba baru dan semuanya berorientasi kepada harta. Itu perlu diingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kebahagiaan dan kesenangan kita di hari raya Idul Fitri nanti, insya Allah seminggu lagi, kurang seminggu lagi nanti, kita harus melihat bahwa kanan kiri kita masih banyak anak-anak pondok yang perlu pendidikan dan finansial. Anak-anak santri yang perlu bantuan, baik bantuan ilmu maupun bantuan finansial, bantuan harta. Banyak anak-anak yatim yang memerlukan uang untuk pendidikan. Maka kita harus melihat bahwa kanan kiri kita masih banyak fakir miskin. Masih banyak anak-anak yatim yang serba kekurangan, menanti uluran kita, tangan-tangan para dermawan. Ijtaidu yaumal fitri fis sadaqati wat tasbih wat tahlil fa innahu al yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Ijtaidu, berusaha semaksimal mungkin. Berusahalah ijtaidu yaumal fitri, di hari raya fitri nanti. Fis sadaqati, banyak sedekah, yaitu sedekah sunnah, apalagi sedekah wajib. Wa a'malil khair, amal-amal yang baik. Wa tasbih, tetap berzikir kepada Allah, membaca tasbih. Wa tahlil, karena apa? Fa innahu al yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Karena hari itu, hari raya nanti, yaghfirullahu ta'ala dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yastajibu du'aakum, dan mengkabulkan semua doa kamu. Karena 1 bulan penuh ditempah penderitaan, lapar, dahaka, tidak makan, tidak minum. Inilah madunya bulan, madunya puasa di dalam bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu, mengkabulkan semua permintaan kamu. Wa yanzuru ilaikum birrahmah, dan memandang kamu dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, ma'asyiral musyahidin, para pemirsa yang berbahagia, madunya puasa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bahwa bulan Ramadan ini bulan penempahan batin, penempahan rohani, pendidikan rohani. Satu, agar kita menjadi orang yang takwa, agar kita menjadi orang yang mau bertaubat, agar kita menjadi orang yang warok dan zuhud, dan agar kita menjadi orang yang sabar. Karena puasa itu, karena sabar itu nisful iman. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
hanya orang-orang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa dihitung. Dukhulul jannah bighairi hisab. Ketika kita puasa di dalam bulan suci Ramadan, siang kita tidak boleh makan dan minum, kita sabar. Sabar tidak berani berbuka di siang hari sebelum waktu maghrib tiba. Bahkan jujur, biar ada orang maupun tidak ada orang, kita tidak berani curang berbuka di siang hari. Oleh karena itu, madunya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, natijah konklusi berpuasa di dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita rasakan adalah jiwa kita punya jiwa yang sabar, punya jiwa yang subur, sabar dan jujur. Sabar menahan diri dari makan dan minum. Jujur, biar ada orang ataupun tidak ada orang, kita tidak berani berbuka di siang hari. Nah, di dalam kaitannya dengan realita kehidupan kita sehari-hari, kita ini sering tidak sabar. Kepingin cepat kaya, tapi tidak sabar. Akhirnya jadi rentenir. Kasih utangan ke sana kemari, mencekik leher masyarakat. Menjadi lintah darat, menghisap darat umat. Yang menyedihkan lagi, kadang rentenir-rentenir ini menggunakan nama syariah, dijadikan bank syariah, padahal mereka adalah rentenir. Istilah bunga diganti dengan ujroh. Inilah khelah mereka, rekayasa mereka, bukan membantu masyarakat tapi mencekik leher masyarakat dengan atas nama agama. Kepengin cepat kaya tapi tidak sabar. Kepingin cepat berkuasa tapi tidak sabar. Akhirnya menjilat ke atas, menginjak ke bawah. Teman jadi lawan, lawan jadi teman. Menabrak ke sana, menabrak ke sini, bermain curang, menipu orang dengan alasan membantu, menipu dengan alasan membantu. Ini yang terjadi fenomena sekarang ini. Kepingin cepat terkenal, tidak sabar, menghalalkan segala macam cara. Nah, ma'asyiral musyahidin al-a'izza, para pemirsa yang berbahagia, madu puasa di dalam bulan suci Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh, memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita menjadi orang yang jujur. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dan yang nomor 3, bahwa puasa di dalam bulan Ramadan ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan edukasi kepada kita, agar kita menjadi orang yang jujur dan disiplin. Yang tadi, yang nomor 2, sabar dan jujur. Yang nomor 3, jujur dan disiplin. Kalau kita tidak jujur, ma'asyiral musyahidin, dan kita tidak disiplin di dalam puasa bulan suci Ramadan ini, bisa saja kita minum dan makan di siang hari, toh tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang melihat. Kenapa kita tidak melakukan? Jawabnya, karena ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan kehadiran Allah. Merasa ada muraqabah, dikontrol oleh Allah. Oleh karena itu, puasa di dalam bulan suci Ramadan membentuk ruhani dan jiwa kita agar bisa musyahadah kepada Allah, karena kita sudah muraqabah. Muraqabah, musyahadah. Muraqabah, merasa dikontrol Allah. Musyahadah, karena hasil madunya muraqabah adalah musyahadah. Inilah yang di dalam hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu.
Menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, tidak mudah beribadah, tidak mudah ibadah seakan-akan bisa langsung melihat Allah. Kalau tidak tobat, kalau tidak mujahadah, kalau tidak warok, kalau tidak zuhud, kalau tidak sabar, kalau tidak jujur dengan Allah, kalau tidak muraqabah dengan Allah, tidak mudah. Dan kelima-limanya itu level perjalanan spiritual ini, ya, tidak akan, perjalanan spiritual bisa melihat Allah ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan puasa dibarengi dengan jujur, puasa dibarengi dengan muraqabah, puasa dibarengi dengan sabar, puasa dibarengi dengan zuhud, puasa dibarengi dengan wara', puasa dibarengi dengan istiqamah, puasa dibarengi dengan taubat dan inabah.